Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masuk ke video 2. Masih kaji tubuh secara ulama-ulama Minangkabau zaman seisuk. Lah boleh janji malaikat pulang. Eloklah pikir benda jo uang. Perhatian kita terbagi-bagi. Setengah di jalan pulang, tak sampai setengah ado di impi ngarai. Manolah tolan yo akhwan, eloklah kana-kana hidup jo mati. Janganlah rintang itu jo ini, sile jo gayong sabong jo judi, sile jo gayong tido baguno, kue kebal pun demikian jo. Tibo di kubu menjadi lawan, menjadi ulah jo si pasan. Hendaklah buka salaimu cilako. Bangunlah tolan, bukalah mato. Jalan guru barang di mano. Meskipun jauh di negari Cino, tuntutlah ilmu tuan sah, habek sadonyo. Tuk kabaka kampung akhirnya, meski batahun sabalum dapet. Tarui di jalan, janlah liwe. Janlah liwe tarui di jalan. Janganlah sagan baulang-ulang, matonan rabun sakali jalan. Jalan akhire supaya tarang jalan akhire, tuntuilah ilmu sampai dapat. Jangan lalai balarui-larui, janjilah sampai tentulah wafai. Pulang ke akhire sangatlah hati. Minyalan awaklah, pasti ditapoti. Jika tidak merasai diri, janjilah sampai tuntutlah mati. Janji jo Tuhan kalaulah sampai, meski dihada ayah jo umi, walau pandeka bakilat basi, tidaklah boleh ilok jo kunci. Tentulah mati tak boleh tidur, meski pandeka pandai bamanca, malaikat maut sangatlah bagak. Di mana boleh kunci jo ilat, meskipun kita kue kuasa. Apabila sampai janji jo Tuhan, tidaklah boleh kita elakkan. Tak gigi-gigi lidah doang kalau mengecek. Tapi mesti disampaikan. Jadi kaji tadi itu isinya dakwah mengandung mangripe sebetulnya kalau kita ingat. Ya. Kita lanjutkan dulu. Di mana boleh kunci jo ilek? Ilek itu andung sendiri kurang paham. Meskipun kita kue kuasonyo, apabila sampai janji jo Tuhan, tidaklah boleh kita elakkan. Bisa jadi itu menghilang secara mancak. Ya. Nah itu ada amalannya. Kini kau mustilah jalan. Janganlah harap di tubuh sehat. Sehat maksudnya. Kok tiba sore dari akhirat, berarti ada sore akhirat ya. Nah, ya. Menyuruh kita batuka tampe, sinanlah badan menunggu kiamat. Nah, dalam tuh, ndak disebut matinya. Kalau badan menunggu kiamat, berarti Allah pindah di rantau lahat. Betul kan? Ndak di sekolah itu hitam, ndak di hati tapi di bawah, kan itu artinya. Nah. Itu tidak disebut langsung. Makanya ada tasire. Kan istilah orang lama nasi itu ada tasire. Jadi kalau kita dalami secara filosofi orang Minang lama itu sangat dalam. Bisa menembus ajaran syariat kini dan sipeknya mantap. Iya kan? Nah. Jadilah jalan. Di sinan kita menunggu antah. Berarti kalau menunggu antah batinnya tidak pakai tentuan. Betul kan? Nah kata-kata kalau tidak ada lagi nih. Nah, C2 orang lama mungkin masih ada di kampung abang. Menunggu antah. Ya. Jadi batu ke tampe di sinan kita menunggu antah. Sungguh pun tubuh lai mudo mata. Cubalah tilik bunga jo buah. Dalam mana tuh? Ya. Semahnya itu jatuh ke tanah. Sungguh pun kita mudo bangsawan.
Jiko tibo janji jo Tuhan, kamalari tampe berjalan. Walau di peti tampe simpanan. Tanggunglah ajab samo sakali. Amal di dunia tido paduli. Awaklah rintang sabuang jo judi. Sando jo gurau. Buruk jo caci. Kita dikubur hendaklah inge. Pabilo mati sinanlah. Tampe tido paguno langkah jo sile. Indahlah pikir tolan sebaik mungkin. Di dalam hati hendaklah pikirkan. Mati tak boleh kita janjian. Nggak, memang tidak ada berjanji mati. Nggak boleh. Karena itu urusan Tuhan. Nah, tapi kita mesti pikiran. Elolah baka bisa diwan. Alah baka makasih. Tuntutlah ilmu, janganlah sagan. Rajinlah hati, janganlah lalai. Jahil muraqad, jangan dipakai. Sagan jo maleh buang kaparai. Jalan akhire nak nyo salasai. Sabab itu hamba mengato. Sasal kudian apola guno. Meski ancu lidah mengato. Tido paedah, tido paguno. Iyo hai saudara tolan sahabat. Kita kapindah batu katampe. Badan katuo anda inge. Gunolah mudo antara haye. Itu sebabnya ajaran tarekat Syatariah, putaran dakwanya selalu ke arah putaran tadi. Inilah mulai dado. Nah, khususnya diulangkan nan alaba singgungan jo budaya lokal sehingga menimbulkan ekspresi ritual nan khas. Banamo basapa jo salawat dulang. Rabano nan biaso untuk maarak marapulai. Jo iringan katam kaji. Acok disabui badikia. Apa? Badikia. Tapi bukan zikir. Orang lama menyebut rabano itu untuk badikia. Umum dipakai di awal. Itu maarak marapulai. Jo katam kaji. Nah. Sehingga personilnya pun disabui tukang dikir. Batu indahnya walau alam. Tukang dikir. Ya. Jadi itulah salah cie cara zikir nan zaman kini lah dianggap sekedar kesenian tradisional saja. Itu sebabnya cara berzikir orang tarekat iko ada juga nan sampai basora. Maunja basi hampe. Ada pula sampai indah sadar diri. Orang ini menyebutnya trans Syatariah. Sebab dari lapangan dianggap bediki sama. Itu syatar. Dan itu tidak boleh dibid'ahkan. Ya. Trans KCE. Orang kini kalau kita inokan dia terlampau konsentrasi. Positifnya kita ambil. Bahasa angko baik tentunya. Ya Jo. Aju ada mudah-mudahan ada. Jadi jangan kaji itu menyelesaikan dulu sebelum nilainan tak pahami itu kita pahami secara batu. Di antara panggilan intinya satar. Taputa juga tadi dia teh. Apa itu? Tadkuri mauta. Maut. Ingat mati. Itu artinya putaran itu saja. Ingin mati. Sampai kini mungkin itu masih. Ya. Rantau lahat. Nah, batanya Iwan Arif Yaman kok. Ramananga kaji rantau lahat. Entah do entah indah walau alam. Di antara kajian mendalamnya perlu sana pahami sebagai berikut. Khusus Syatariah. Hidup tubuh dan kasal. Hidup tubuh kojonan kasal. Di hidup tubuh jonan batin. Tahu tubuh jonan kasal harus tahu tubuh nan batin. Itu poin.
tahu tubuh dan kasa, menyelesaikan tubuh dan kasa ko, tetap harus tahu di tubuh dan batin. Kuasa tubuh dan kasa. Antum ingin menguasai tubuh dan kasa? Di kuasa tubuh dan batin. Harus kue mengerti energi batin. Baru kita bisa mengeduan tubuh dan kasa menjadi kue. Itu kaji dulu. Pendek tapi sampai sasaran. Mandanga tubuh jonan kasa. Dek mandanga tubuh jonan batin. Berarti ado mandanga batin. Iya kan? Nah. Malie tubuh nan kasa. Dek malie tubuh nan batin. Itu perkara indrawi, lah paham. Bakato tubuh jonan kasa. Dek bakato tubuh jonan batin. Muncul zaman kini orang cadia pandai. Tadi pemahaman inti menguasai tubuh, memahami tubuh, intinya ju tubuh dan cipenya batin. Energi batin itu dipadalam di makrifat. Makrifat itu intinya putarannya karu. Itu penataannya secara makomat dalam kaji satar. Nah kaji makrifat ko perkara ru barado di kalidi. Naksabandi. Nah, kita bahas. Muncul zaman kini, orang cadik pandai, setelah mengkaji kajian lama, bahasa lainnya sebagai peneliti menganggap menyimpang dari Islam dan murni. Tuh, dianggapnya, maka ada disebut harimau salapan. La ilaha illallah. Kalau dibaca kulimanya ampe, janganlah lupa. Kecil orang-orang dan agak lebih wahabi. Kulimala. Jo kalau dikato ayan kariza menjadi disengaja lah tu. Maka dianggap indah ado Allah. Nah, itu keceknya. Jadinya cari kesalahan. Untungnya ulama-ulama dulu selalu mengambilnya bukan jojidah. Ya, kalipah jo serbu kemudian dilarang jidah. Makanya balanggang. Larinya ke langgang. Langgang itu ke lapangan. Membuktian. Ya. Iko ndak andung kaji dulu secara lebih mendalam. Andung burai dulu dalam kaji ko adalah atubuh tuh. Tibo diki diulakan. Pas inyo orang ulakan dan zikir, dioyak pulau. Ini susuk tuh orang-orang dari harimau salapan. Dioyak pulau. Maraso dirinya lah cadik pandai. Nan namanya tradisi salawat dulang. Lajale itu merupakan media dakwah. Secara kultur daerah. Media dakwah. Nan ditemukan metode cara Syekh Burhanuddin. Kalau di Aceh, nampak di beliau menggunakan rebana. Di Minangkabau, beliau memakai talam. Nan mangiriang dandang untuk menyampaikan ajaran Islam. Jadi dakwah. Jadi selawat dulang itu dakwah. Perhatian kalau orang selawat dulang situ, pasti isinya dakwah. Nasihatnya, umumnya, ingin mati. Kubur ke kubur, kubur ke kubur. Jadi pangkalnya di situ. Ya. Pertamanya gunuan mairing dandang dulu untuk menyampaikan ajaran Islam. Dalam prakteknya salawat talam atau salawat dulang terdiri minimal 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Bako 2 kelompok supaya tampil bagantian guno badebat saring badialog. Jadi ini perdebatkan sama 2 Sahabatnya inti ajarannya setelah ada urangan masuk dari harimau salapan tadi. Paham enggak? Makanya ciptakan di
lapangan tuh, jo selawat tulang tadi. Jadi intinya sebenarnya itu dakwah untuk mahontal dari kesalahan orang tuh. Badialo, batanyo jawab, saling menyindir. Salawat talam terdiri dari 3 bagian. Ada tahu orang Piaman? Apa saja 3 bagian tuh? Pertama, katubah. Barupo panganta kaji. Diawali pujian kepada Allah. Jur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalan sarato basa-basi takai kekurangan kelemahan kelompok dan sabalah. Dikaji itu sengaja. Assalamualaikum etolan sahabat di antara contoh. Ojo. Makanya ajo mungkin. Bakunya macam itu awalnya. Entah gini. Kita kamang ngaji hakikat. Nyao jutubul lanyato sakabe. Nyawa itu ruhani, jutubu ke sakabe. Ya. Jangan disangko 2 alame. Jangan disangko itu 2 alame. Kok disangko 2 lanyato sase. Berarti balain alame. Ya. Urang mandanga tolong samolah inge. Kan itu 3 langkang. Orang rame. Urang mandanga ko samonyo inge. Urang ulama banyak nan karamai. Nan sakti karamai. Janganlah pulau bacando bodoh. Nyusindi kau masuk. Mumbang jo kalapo, indah karambi rupanya dulu kalapo. Mumbang jo kalapo, mano nantuo. Itu santiamnya. Mumbang jo kalapo, mano nantuo. Pasti pon karambi ya kan? Nah mungkin mumbang. Ya kan? Nah, mano nantuo. Nyelempar tuh. Nah. Anak jo bapak, mano nan mudo. Nyobalik tuh kata. Nah kalau kita inoan itu penuh benar ajarannya. Kok tak ada anak bapak tak ada jat josipe namo kajinyo. Kalau dari sini tadi langsung ke jat josipe namo kajinyo. Allah dia Muhammad namo di mano kok inyo. Langsung ke inti kaji. Sindian tadi tersandarkan kepada Allah jo Muhammad. Di mano bana tampe nyatonyo. Syahadatain harus dilihat secara mata batin. Makomatnya ihsan. Itu ada kajinya di Kalidi. Piko. Kok tidak paham di hati kita. Jalanan sama kabat tambah rimbo. Itu salawat alam. Ando bertanya ke orang Piaman masih ada ndak itu budaya. Kau indah obi mesak belum musiknya gitu. Jadi balain gini. Tak mungkin biawak kamalawan buayo, tak mungkin babi kabarana ruso, tak mungkin tumbuh tanduk di kepala kudo. Itulah lama nembak tuh. Itu sindiannya. Ya, karena pola berpikir Kalimau Salapan pada masa itu 3 Wahabi kelompoknya itu intinya bahasa pada zaman itu bukan Harimau Salapan. Orang tua lama menyebutnya Harimau Salapan. Orang kaji dan dari Barus itu menyebutnya 3 Wahabi. Itu liberal pola berpikirnya. Di sini juga tadi. Tidak mungkinlah tumbuh tanduk di kepala kuda. Berarti ini melamakan ini. Itu isi pertama pembukaan. Nan disebut dalam salawat alam atau salawat tulang kayak tubah. Masuk level kedua. Nah, di level kedua dioyalah tuh piring ulang. Tabuah tuh. Dulang talam tuh dioyak. Entah ada runut caro mamukuanya olah-olah meno. Pasti ada.
Mulai ditabu guno mairang syair nan didendangkan di kedua. Namanya kedua kok kajinya batang. Apa? Kaji batang. Didendangkan berbagai melodi mulai kasidah masuk tuh. Shalom sampai zaman kini masuk pop Jawa versi dangdut, versi Obi Mesa tuh. Ya. Itu batang isi kaji kedua, insya Allah anda kaji. Risikolah di batang itu taisi apa yang disebut hijib, ratib, bahaso mantara. Nan kita mesti pahami secara runut nan batua. Mutabaro dari Sataria diakui kebenarannya. Kalau kita paham, kita tidak akan melenceng ke faktor-faktor syirik. Insya Allah. Jadi kembali lagi, di situ memang perlu kita curai. Masuk panutup, dikaji panutup bagi kelompok yang pertama tampil, dan tampil pertama tadi mengece, kemudian menyampaikan permintaan kepada kelompok berikutnya guna menjawab pertanyaan yang diajukan setelah dijawab soalan dari grup yang pertama. Mereka juga melempar soalan untuk dijawab ke grup yang pertama tadi, sama saling menyindir, kemudian saling berargumen bahasa kininya, ditingkah berbagai melodi diisi di berbagai selawat talam, dulang, ikon dan menimbulkan suasana cukup mengasihkan pada masa itu, menyebabkan selawat talam atau dulang baru berakhir menjelang sholat subuh. Itu pun diingean biasanya. Nah, karena saroman orang mendengar salung, tidak paham pun orang duduk saya tapat tuang. Itu dulu, entah kini. Ya. Umumnya para auden tuh sampai ada auden betah batanggang sampai pagi. Kondisinya mirip pagelaran kalau di daerah Cirebon, Kuningan, Jawa Barat. Karena ini satu tarikan. Di Indonesia umumnya, selain di Ranah Minang, tarekat berkembang khususnya Sataria di Giriloyo, Cirebon, dan Kuningan. Cuman di situ gamelannya diganti jelogam. Memakai wayang nan dipipihkan. Wayang itu digencet jadi TV. Karena kalau berbentuk 3 dimensi itu tidak boleh disebut patung. Itu tradisi di Girilaya, Cirebon, Kuningan, termasuk Kesultanan Banten, Sunan Gunung Jati. Sama runutnya, sama tadi. Pertama disabui kutubah, kedua diisi jobatang, ketiga penutup. Pasti kok ada makasih. Ya. Selalu berdua kelompok dan saling basawi-sawian tadi. Saling sindir menyindir. Itulah dua tampek tadi disebabkan karena itu anggota dari Nahdlatul Ulama Gus Dur, kelompok Gus Dur apa nyoko banyak di 3 daerah tadi khususnya Setar. Yaitu Kesultanan Cirebon, Kuningan, juga Kesultanan Banten. Itu batampek basis Satar. Kalau di kita basis Satar atau ada 2 tampek. Banda Aceh, Jo Ulakan. Nah, bedanya itu. Ya, di situ 2, di situ 3. Tapi badake tampek. Inti kajiannya sama sebetulnya. Cuman karena kultur perbauran secara kearifan lokal berbeda caro. Ya. Pemuka ajaran tarekat di Indonesia yang paling tua ialah Syekh Abdul Rauf Araniri di Aceh. Kemudian masuk muridnya, khalifahnya Syekh Burhanuddin di Minangkabau. Kelompok Sataria dari dulu biasanya lebih kudian mulai puasa ju hari rayanya. Lebih dulu. Itu ada sabab. Ndak kini dong kaji. Ada sabab. Lebih dulu. Ya. Jadi jangan dulu disasean. Jangan dulu disasean. Pasti ada dasar. Nggak mungkin orang melakukan itu. Kalau ini ada dasar keilmuannya. Selalu lebih awal. Ya. Termasuk di Siko. Apakah tahu di AB-AB kini melakukan itu juga? Dan kawan masih. Selalu lebih dulu. Kelompok dari Sataria. Ya. Jadi pada masuk-masuk awal lah ada konflik nan tajam. Ya.
Terjadi khususnya di Minangkabau, jo kelompok trio Wahabi Harimau Salapan nan ingin kembali ke ajaran Islam nan murni. Alasannya baitu. Jadi istilah kaum tua di siko mulai ada, terutama di Dare, dan kaum muda lah ada sejak dulu. Selalu beda panape. Kaum tua mah, kok kaum muda. Di antara contohnya masih ada keturunannya Mu'alim Mahmud Yunus di Batu Sangka. Dianggap kaum muda sampai kini, walaupun nyala tua. Ya. Sementara kaum tuanya Inyi Antan. Inyo nan menjadi pemimpin suluk di zamannya. Ya. Baik tujuh di pihak mandenyo masih basuluk karenanya inyo banyak jadi guru di tarbiyah canduang. Di antara salah satu istri dari Buya Haji Maksum, salah satu murid Kalidi, diganti yang masih menyulukkan Rang Padusi di suraunya sampai kini. Ya. Sayang, berbagai buku kuning mengenai ajaran suluk dari tarekat khusus Naksabandi, termasuk berbagai kabar yang ditulis bahasa Arab Melayu, macam kaji Untung Sudah, Mage Manandin, Sultan Syari Alam, lah banyak hilang. Ditampe asalnya tarekat iko memfokuskan misi dakwah kepada kalangan non muslim awalnya. Dulu kan banyak orang awak tuh dan beragama biaro di situ. Bedo jo suatu ajaran dan ado kini karena mereka acok lalo batana jo makan di musaji, bukan mengenalkan Islam kepada non muslim. Beda jo orang kini. Mangwe kan orang Islam. Itu sebabnya tarekat Naksabandi Kalidia nan umumnya di daerah Dare, di pedalaman Minangkabau. Sedangkan umumnya pengikut tarekat Setariyah ada di Pariaman jo Pasisir Selatan, Tasabu jua Syekh Paseban dari Padang. Itu Syekh Surabaru. Ya. Di Riau ada juga beberapa petinggi yang menyatakan pernah mengikuti pendidikan Candong. Dan Rio Rantau itu umumnya dari Naksabandi Candong. Tapi Iko mungkin dari kelompok Naksabandi di Rokan, baik Hulu maupun Dile. Banyak juga pengikut tarekat Naksabandi ya kali dia. Kiblatnya dari Balubus di Sumatera Utara. Maka di situ imam mursyidnya disebut Syekh Balubui. Ya. Pikumbo atau Piaman, bahkan Rokan dulu sampai disebut daerah itu Saribu Sulu. Sampai ado sampai namun Saribu Sulu. Nan meluas sampai ke Tapsel, Tapanui Selatan. Kajian mengenai tarekat Satariyah dan Naksabandi umumnya sebagai berikut. Di luar dari kaji dakwah, bak kelompok dibahas dulu Awaludin Makrifatullah. Itu wajib dikaji. Awal kaji adalah mengenal Allah artinya. Awaludin Makrifatullah. Bamulo awal agama mengenal Allah. Jo apa Allah dikenal? Jo tiga perkara. Mano nanti go tu? Pertama tu kajinya. Kok gempurannya ada di Naksabandi? Bukan di Satariyah ndak ada. Satariyah umum marakye. Lebih cenderung ini ke amalan hiburan. Tapi bukan ndak ada kaji konya. Ada. Jadi mengenal Allah, Awaludin Makrifatullah itu ada tiga perkara. Manonya nanti go tu? Pertama, tahu akan tubuh. Tahu akan tubuh dulu. Kedua, tahu akan hati. Tahu jo hati. Ketiga, tahu akan nyawa. Tahu jo angok kita. Itu Awaludin Makrifatullah. Bagi orang-orang lamu tuh kaji tubuh. Tubuh itu dibagi tiga. Manonya nanti go tuh? Pertama, tubuh nan kasa. Lah iya. Kedua, tubuh nan alui sebutnya. Alui itu bukan dado.
Ketiga, tubuh dan batin. Makasih tubuh kepada hati, makasih hati kepada nyawa, makasih nyawa kepada Tuhan. Kok iyo awak orang menyembah Allah? Pabuah jalan menuju kehadirat Allah. Kau dalam. Kau mesti dicurai. Yaitu ampe perkara namanya. Mananya nampe perkara tu. Pertama jalan syariah. Kedua jalan tarike. Ketiga jalan hakike. Keampe jalan makrife. Ulang kaji balik. Jadi itu dipagang syariah tubuh dan kasa. Apa jikirnya tubuh dan kasa? Digempur diulang. Tidak dijabarkan. Diamalkan. Umum dipraktekkan di satar. Kalau makrife di naksabandi ala kopi langsung basuluk menyendiri. Paham ya? Jadi bukan tidak ada kerjasama antara naksabandi dan satar. Ada satu arahan kaji dan baru makomat. Tidak merendahkan, tidak meninggikan. Uniknya kadangkala sebaiknya antum belajar dulu satar, dikirimlahnya ke ulakan. Orang naksabantu. Lah situ baru baikah naksabani. Di situ sababnya, di situ runutnya. Satar, kodor, wanak, sabandi. Insya Allah tidak selesai. Jadi kelengkapan itu nanti kita pahami secara lebih mendalam. Jadi pegang syariat tubuh. Sipetnya tubuh itu kasar. Peganglah. Apa zikirnya? La ilaha illallah. Itu cara ngajinya. Pegang tarikat tubuh nanalui. Apa zikirnya? Allah, Allah, Allah. Kopi. Nah. Pegang hakiki tubuh nan batin. Apa zikirnya? Hu Allah. Hu Allah. Pegang makrifat Tuhan Allah punya pegang. Jadi makrifat Tuhan Allah itu Allah punya pegang. Kehendak Allah. Kan itu artinya. Nah, Allah punya pegang. Syariat jalan tubuh. Tahu ketiadaan tubuh. Keadaan tubuh kita jaya. Jangan dianggap bajangnya. Intinya tidak ada. Itu makasihnya. Nah, di sikonan gue bingung. Nan sabana tubuh batin. Jainya tubuh, batinnya anggota. Nah, tarikat jalannya melalui hati. Sampai bagantung baik jon jai. Jai jo batin. Jainya akal batinnya. Pangana. Hakikat jalan nyawa. Pancari jalan kepada Allah. Jai jo batin. Jainya angin batinnya. Nah, di siku mesti lambe-lambe menerangkannya. Insya Allah mesti dijabarkan secara sisi apa yang disebut nur hakiki Muhammad. Ya kan? Taklim di zaman kini. Zaman dulu banyak taklid karena tidak terjangkau ke perkara makrifat itu. Itu sulitnya. Muhammad makrifat jalan rasio. Tuhan Allah punya pagang. Jai jo batin, jainya Muhammad batinnya Tuhan. Syariat kok mati di ma kubunyo. Dapek bumi nan tak dipijak. Dapek bumi tak dipijak. Mati tarekat di ma kubunyo. Kalau ada bertanya. Mati tarekat di ma kubunyo katanya. Dapek langi nan tak babintang, itu jawabannya. Ndak kapusiang tuh. Ya. Mati hakike di ma kubunyo. Dapek angin nan tak bahambus. Mati makripe di ma kubunyo. Dapek dilaui nan tak baombak. Mati syariat, mati tobi'i namanya. Mati tarekat, mati maknawi namanya. Mati hakikat, mati syuri namanya. Mati makrifat, mati hisi namanya. Di ajaran makrife ada tuh. Ya. Sedangkan ciri ajaran torekot ini dan membentuk pola berpikir pada manusia umumnya tanpa kita sadari. Itu barokahnya. Walaupun awak nak masuk tarekat naksabandi itu satar. Secara umum masyarakat alana nempel ibarat gen tanpa disadari. Jadi makanya orang awak ciri khas orang Minang itu jale.
Bahasa orang kini ulemu filsafat ya. Nan mulai punah langka adalah barado di filsafatnya istilahnya disebut kecerdasan kreatif lokal. Mulai hilang. Karenanya bisa dilihat ciri-ciri manusia Minangkabau kok lah sangat tinggi ulemu filsafatnya. Sampai bisa filsafat itu tidak teori tapi diamalkan. Diamalkan. Di antaranya ialah hidup ibajaso. Hidup harus berjasa. Itu nempel di orang awak. Itu ciri khas orang Minang. Mati bapusako. Paham? Paham gaji? Mati bapusako meninggalkan warisan. Harus ada meninggalkan warisan. Itu mati bapusako. Alam tak kembang jadi guru. Alam terkembang jadikan guru. Itu kabehit. Lari membacanya firasat. Ya, lari ketingginya ke firasat. Nah, jadi guru. Iko perlu dicurai lebih mendalam lagi. Itu ciri-ciri orang Minang. Jadi kalau dirunoi, idu ibajaso, mati bapusako, alam tak kambang menjadi guru. Itu pangkal awal. Ciri orang Minang. Di antara filsafat nan sesungguhnya tinggi, memang tinggi. Ialah taimpi nak di ateh, tak kurung nak di luar. Iko mesti dibahas bukan faktor negatifnya. Orang luar yang membaca kok menjadi filsafat negatif. Nah, terhimpit ingin di atas, terkurung ingin di luar. Kan arti begitu orang lain membahasnya. Iya kan? Umumnya kalau orang di luar Minang menganggap bertabiat culas. Karakter culas. Umumnya. Nah, kalau dilihat dari sisi negatif. Padahal dikaji sesungguh kaji. Awak mesti melihat sisi positifnya, bahasa kerennya. Dapat dimaknai sebagai bentuk kegigihan. Gigih hidup. Kuat daya tahan. Ya. Itu sebabnya obsesi orang Minangkabau. Tarui belajar. Agar tidak mudah dijahili. Dan bisa duduk samo rendah, jo badiri, samo tinggi, jo orang atau kelompok lain. Nah kalau dinegatifkan bentang kalah. Padahal itu naikkan harga diri. Itu petata petiti tadi, curaian dari filsafat kaji tubuh tadi. Itulah nempel. Pangkalnya itu, di antara curaian mendalam, mati bapu sako harus andung curai kecil dulu. Iyalah jiwa marantau masyarakat Minangkabau itu intinya. Baka bapu sako kalau ada kayu, kalau tidak ada waris. Inti dalamnya antum harus marantau dulu, cari ekonomi. Nan mencari kehidupan ulemu nan bermanfaat bagi negaranya di antara petata petitinya nan jale karunut makomat nan bawah. Bukan di aliran torekot, di filsafat dipikirkan dari ulama-ulama Satat dan Naksabandi karatau madang dahulu. Namo kayu nan ada di ulu sungai itu artinya. Babuah babungo balun. Betul kan? Nah, berbuah dan berbunga belum. Karantau bujang dahulu, marantau bujang dahulu di kampung Baguno Balun. Tidak mungkin kata ke toko kalua kalau tidak disandarkan kepada perenungan yang dalam. Percaya tidak? Tidak mungkin. Itu inti pangkano adalah kan tadilah disabui. Mati bapu sako. Kalua lah kaji filsafat tadi. Karatau madang dahulu, babua babungo balum, karantau bujang dahulu di kampung Baguno Balun. Nah, jadi ada indu-indu dan mesti kita pahami secara curaian kajiku. Itu mesti dijalean. Dari kata filsafat tadi, ya, sebelum Islam masuk, adalah timbu petatako. Sama artinya. Di siko kita mesti cari pangkalnya. Ya.
bermanfaat untuk kita pahami. Ungkapannya ialah kok anak pai kepakan. Ya. Kalau anak pergi ke pasar, hiu Bali, balanak Bali. Mungkin gini lah, banyak yang tahu itu. Ya. Ikan hiu dibeli, ikan belanak dibeli. Balanak Bali dahulukan. Ikan belanak Bali duluan. Nah, kok anak pai berjalan. Kalau anak pergi berjalan, induk cari, dun sanak cari. Ibu cari, family cari. Induk samang cari, didahulukan. Pengusaha, saudagar cari lebih dulu. Berarti larinya ke ekonomi. Iko beda. Curayan petata titinan di awal tadi, karato madang dahulu, babungu balung itu lebih cenderung ke tasire. Tapi nan kedua itu lebih cenderung ke jahar. Sampai ke arifan lokal. Wah. Jadi dua ungkapan tadi bedo waktu, bedo tampe, bedo mengucapkan. Kalau antum jadi datuk, jangan sembarang kato. Di mau tampe nyerus jale. Kan itu. Indak dipukul ratu sih sadonyo. Ke awam pakai curayan nan paling bawah. Kanan labi jadi pakai curayan nanti ate. Baik itu petata petiti dari ajaran torekot dan ando mesti curai. Jadi dua ungkapan membuat semangat kepada masyarakat di Minangkabau menjadi jale untuk orang nan marantau. Tujuan marantau awalnya ingin mencari ilmu ke pengetahuan, baru kemudian menghasilkan ekonomi marubah hidup. Awalnya merantau hanya di sekitar daerah. Nah, orang menyebut rantau Cino. Mereka dikenal daerah rantau. Mereka barangkali dari daerah asal. Daerah asal itu disebut dare. Kemudian meluas sampai kini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kaji tubuh secara sisi kebenaran menjadi pedoman dasar kita kaji sebelumnya. Banyak maaf apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasabui namonyo batampe di mabarado. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso. Jiko nyotuan nio mancali arang Minang bakato urang. Jiko nyotuan nio mancali arang Minang bakato urang. Jiko di rantau taraga babalia rumah nan gadang menunggu pulang. Jiko di rantau taraga babalia rumah nan gadang main bau pulang. Gunung tandike jadi saksinyo indahnya alam babusako. Ada tata nama di dalam raso Jawa jodake samo ragamnyo. Ada tata nama di dalam raso Jawa jodake samo ragamnyo.